体虚弱，冰爆。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih diberi kesehatan dan yang jelas pastiin kuota tetap aman ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan yaitu Yoho dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru yaitu Solen 2 episode 53. Yang mana pada Solen 2 episode 53 ini menceritakan Yoho yang terpaksa harus menghadapi serigala emas untuk melindungi Juzi dan Keke. Bahkan Yoho harus tertangkap oleh prajurit dari Kekaisaran Ryu karena perbuatan yang Yoho lakukan kepada Wang Shaoji kemarin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Yoho pun harus mempercepat laju alat pemandu robotnya itu karena serigala emas ini mulai mengejar mereka. Dan Keke meminta Yoho untuk mempercepatnya karena serigala emas ini sudah mulai menyerang. Di sini Juzi langsung mengeluarkan perisai karena melihat dari radar bahwa ada serangan yang menuju ke arah mereka. Dan setelah terkena serangan itu, terlihat kekuatan armor robot ini menurun menjadi 87%. Yoho pun tak tahu kenapa para serigala ini mengejar mereka. Dan Juzi memberitahu jika serigala emas adalah binatang roh unik dari kerajaan Ryu. Dan mereka perlu memakan logam langka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan seiring berjalannya waktu, manusia masuk ke dalam daftar makanan serigala ini karena Master Pemandu Roh sering membawa alat pemandu roh yang terbuat dari logam langka. Keke juga merasa bahwa ada Raja Serigala Bulan Perak di belakang mereka, melihat ada 3 Raja Serigala Emas dalam kelompok serigala ini. Yoho pun tak tahu apa yang dimaksud dengan Serigala Bulan Perak ini. Dan Juzi memberitahu jika pemimpin dari kelompok serigala emas ini haruslah betina. Dan warna tubuh dari serigala emas yang betina ini pasti berwarna perak. Maka dari itulah dia dinamai Raja Serigala Bulan Perak. Dengan cepat Yoho pun memeriksa dengan mata rohnya dan melihat jika memang benar ada Raja Serigala Bulan Perak di belakang. Yoho pun meminta Juzi ini untuk mengendalikan alat pemandu roh segala medan ini. Karena Yoho berniat memancing kawanan serigala ini agar mereka berdua bisa mengambil kesempatan untuk kabur. Mendengar itu Juzi memperingatkan bahwa Yoho bisa mati jika melakukan hal bodoh tersebut. Namun Yoho tetap kekeh melakukan itu dan minta Juzi mengendalikan alat pemandu roh itu ke arah barat saja. Dan kemudian pun Yoho menggunakan alat terbangnya langsung berusaha memancing kawanan serigala ini. Di sini Keke pun merasa bahwa Yoho ini ternyata tidak terlalu menyebalkan seperti yang dia pikirkan. Dan kemudian pun dengan cepat Juzi mengendalikan alat pemandu roh segala medan ini untuk kabur. Sementara Yoho langsung mengeluarkan logam yang kemarin dia temukan untuk dijadikan makanan serigala-serigala ini. Dan karena itulah di sini kawanan serigala emas ini berbalik mengejar serta menyerang Yoho ini. Dengan gesit pun, Yoho terus berusaha menghindari serangan dari kawanan serigala emas ini. Dan Yoho sedikit memberi perlawanan dengan menggunakan senjata pemandu rohnya agar para serigala emas ini berhenti. Di sini Keke pun sadar jika Yoho sudah berhasil memancing para serigala ini. Dengan cepat Yoho menyerangkan senjata pemandu rohnya lagi, melihat Raja Serigala Bulan Perak mulai mengejar dirinya. Yoho pun sadar jika bom dari meriam pemandu rohnya tak berefek pada Raja Serigala Bulan Perak ini setelah serigala ini memakan serangan itu. Saat Yoho akan kabur pun, terlihat alat terbangnya ini mulai rusak. Dan Yoho langsung menggunakan sepatu pendorong pemandu rohnya untuk melanjutkan larinya. Di sini Yoho pun sadar jika dirinya melawan dengan berhadapan langsung maka tak akan ada peluang untuk menang. Maka dari itu Yoho langsung menggunakan teknik simulasi untuk menakuti kawanan serigala emas ini. Namun Raja Serigala Bulan Perak mampu menghancurkan teknik simulasi Yoho ini. Yoho pun merasakan kekuatan mental yang mengerikan setelah tekniknya dihancurkan tadi. Di sini Yoho pun diterkam oleh salah satu serigala emas ini, namun untungnya Yoho bisa langsung menembaknya. Dan di sini Yoho kebingungan karena dirinya tak bisa merasakan lautan spiritualnya lagi. Sementara Tianmeng juga tak menyangka jika Raja Serigala Bulan Perak ini ternyata bisa memblokir lautan spiritual Yuhao. Dan Bingbing juga mengakui jika di ujung utara bahkan di hutan Stardew ini belum pernah ada binatang roh dengan kemampuan seperti itu. Kemudian Nilekese keluar dan memberitahu jika Yoho harus mengandalkan kekuatan tubuh sendiri untuk melawan musuh yang kuat. Dan ini adalah langkah yang harus Yoho tempuh untuk bisa berkembang di masa depan.
Yuho juga merasakan teknik serigala bulan perak itu sangat aneh karena mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat. Terlihat kawanan serigala emas ini tak sedikit pun melepaskan Yuho dan terus menyerangnya. Dan Yuho harus terus berusaha menghindari serangan demi serangan yang mereka lancarkan. Namun di sini seekor serigala emas lainnya berhasil menerkam Yuho. Bahkan di depan Yuho, terlihat serigala emas lainnya sudah menghadang Yuho kemudian menyerangnya. Yuho pun terpental jauh dan alat terbangnya rusak karena hal tersebut. Dan terlihat di sini, kawanan serigala emas ini langsung mengelilingi Yuho dari segala arah. Melihat itu pun, Yuho langsung mengeluarkan teknik dari tulang roh lengan kirinya. Sementara Juzi hanya bisa berharap agar Yuho bisa kembali dengan selamat. Yuho pun sadar jika dirinya lengah sedikit saja, maka dirinya bisa dicapik-capik oleh mereka karena kawanan serigala ini bekerja sama dengan sangat baik. Dan Yuho terlihat bingung saat serigala-serigala itu mulai mendekati dirinya. Seketika Yuho mempunyai ide untuk mencoba menangkap Raja Serigala Bulan Perak ini untuk mengatasi mereka. Karena Yuho berpikir agar bisa mengalahkan penjahat, maka dia harus menangkap rajanya dulu. Yuho pun perlahan mulai mengumpulkan kekuatannya saat kawanan serigala emas ini mulai akan menyerang dirinya. Dan Yuho langsung menggunakan teknik tatapan jiwa takdir yang langsung Yuho arahkan ke arah Serigala Bulan Perak ini. Namun Yuho kembali dikejutkan karena dirinya sudah mengumpulkan semua kekuatannya untuk bisa mengeluarkan serangan mental terkuat. Namun nyatanya serigala bulan perak ini bisa bertahan dan hanya kehilangan kedua matanya saja. Terlihat di sini semua serigala mengaum setelah melihat bulan yang tiba-tiba menjadi merah. Dan mereka pun kembali menyerang Yuho setelah mendapat komando dari Raja Serigala Bulan Perak ini. Di sini kita diperlihatkan dengan teknik roh ketika Yuho yang baru saja kali ini dikeluarkan. Dan teknik ini pun mampu melemahkan sebuah kelompok. Kemudian Yuho menggunakan sepatu pendorongnya untuk langsung menuju Raja Serigala Bulan Perak ini. Karena Yuho sadar jika sangat mustahil baginya untuk lepas dari kepungan ini. Dan Yuho berniat membunuh Raja Serigala Bulan Perak ini agar bisa bertahan hidup. Dengan cepat pun, Yuho kembali menggunakan tulang roh punggung milik Bingbing. Dan Yuho langsung mengeluarkan teknik domain pembekuan. Tak berhenti di situ saja, karena Yuho langsung melanjutkan menggunakan teknik ledakan es untuk mengalahkan Raja Serigala Bulan Perak ini. Sementara Juzi baru saja selesai memperbaiki robotnya setelah kendali setir kirinya rusak. Seketika Juzi sadar jika mereka berdua tak bisa meninggalkan Yuho setelah melihat di radar bahwa kawanan serigala emas ini mulai pergi. Namun Yuho kembali dikejutkan karena Raja Serigala Bulan Perak ini belum juga mati. Bahkan di sini, Raja Serigala Bulan Perak ini berbalik menyerang Yuho secara langsung. Yuho pun sadar jika peluangnya untuk hidup tinggal sedikit melihat ada serigala emas lainnya di sisi kiri. Maka dari itu pun, Yuho langsung menggunakan tulang roh pergelangan tangannya, yaitu cakar tajam emas gelap. Namun seketika itu, Raja Serigala Bulan Perak ini langsung menggigit Yuho. Bahkan gigitan Serigala Bulan Perak ini hampir menembus jantungnya. Dengan cepat, Yuho pun langsung mengeluarkan serangan terkuat milik Kaisar Es. Melihat Raja Serigala Bulan Perak dikalahkan Yuho, 3 Raja Serigala Emas pun langsung menyerang Yuho secara bersamaan. Yuho pun menyadari bahwa dirinya sudah tak punya kekuatan untuk bertahan lagi. Dan Yuho hanya bisa menggunakan senjata pemandu roh terakhirnya, yaitu pemandu roh pertahanan level 9 yang diberikan Jeng Hongchen sebagai hadiah pertukaran pelajar waktu itu. Meskipun pada akhirnya Yuho harus terlempar karena alat pemandu roh ini tak kuat menahan serangan 3 Raja Serigala Emas ini sekaligus. Di sini Juzi dan Keke pun terus mencari Yuho dan melihat alat terbang Yuho sudah rusak parah. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka menemukan Yuho yang sudah tergeletak lemas. Dengan cepat Juzi memeriksa denyut nadi Yuho dan untungnya masih ada. Dan mereka langsung menyandarkan Yuho ke sebuah batu karena suhu tubuh Yuho semakin menurun.
Di sini Juzi memasang perban di tubuh Yuhao dan terus berharap agar Yuhao bisa bertahan hidup. Sementara Keke bingung melihat gigi serigala masih menancap pada tubuh Yuhao karena itu sangat dekat dengan jantung Yuhao. Dan Juzi meminta Keke merawat dulu luka Yuhao yang lainnya karena jika gigi itu dicabut sekarang maka akan terjadi pendarahan yang hebat. Terlihat Juzi ini pun perlahan menutup tubuh Yuhao menggunakan perban sambil teringat dengan semua kebaikan Yuhao. Kemudian Keke memeriksa suhu tubuh Yuhao yang ternyata sudah naik. Di sini Keke mengakui jika vitalitas Yuhao ini sangatlah kuat dan sekarang waktunya untuk mencabut gigi tersebut. Karena jika tidak, maka pembuluh darah Yuhao akan tersumbat dalam waktu lama dan tak bisa diobati. Dan jika Yuhao bisa diselamatkan pun, maka karirnya sebagai Master Roh juga akan hancur jika terlambat. Terlihat Yuhao ini kesakitan saat gigi itu akan dicabut Juzi. Namun Juzi meminta Yuhao bertahan karena ini akan segera berakhir. Dan seketika Yuhao langsung menggigit tangan Juzi saat Juzi mencabut gigi tersebut. Sementara di dalam lautan spiritualnya, terlihat Yuhao ini masih memulihkan keadaannya sendiri. Tak lama kemudian Yuhao pun tersadar, yang mana hal itu membuat Juzi dan Keke merasa senang. Di sini Juzi meminta Yuhao berbaring saja agar luka Yuhao tak semakin parah. Yuhao pun bertanya kapan mereka berdua kembali. Namun Keke meminta Yuhao tak memikirkan itu karena cincin roh 10.000 tahun dari serigala tadi akan segera menghilang. Dan mereka meminta agar Yuhao segera menyerapnya karena Yuhao pernah bilang jika Yuhao masih kekurangan 1 cincin roh. Maka dari itu pun, dengan dibantu duduk oleh mereka berdua, Yuhao pun mulai menyerap cincin roh 10.000 tahun milik Raja Serigala Bulan Perak ini. Sementara Juzi hanya bisa memegangi tangannya yang tertinggal bekas gigitan dari Yuhao tadi. Tak lama kemudian mereka bertiga pun langsung kembali ke Akademi Mingde Kekaisaran Ryu. Namun terlihat di sini tim anggota prajurit kerajaan Kekaisaran Ryu langsung mengepung Yuhao karena Yuhao dicurigai menyerang dan melukai anggota keluarga kerajaan. Dan mereka meminta Yuhao ikut mereka untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini Juzi baru tahu jika mereka ini disuruh oleh Wang Shaoji untuk menangkap Yuhao ini. Dan terlihat Wang Shaoji ini terus menekan tubuh Yuhao yang terluka karena dirinya sangat dendam dengan Yuhao ini. Keke dan Juzi pun meminta Wang Shaoji ini agar tidak seenaknya menindas orang. Namun Wang Shaoji berkata bahwa anak dari kerajaan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Terlihat semua murid pun protes karena para prajurit ini tak punya hak untuk menangkap orang di dalam akademi. Namun seketika mereka terdiam saat salah satu prajurit meminta mereka diam. Di sini Yuhao pun dengan tegas mau mengikuti mereka ini. Dan Yuhao meminta Juzi serta Keke tak perlu membelanya karena ini adalah urusan di antara Yuhao dan Wang Shaoji. Dan di sini pun tim patroli kerajaan ini pun langsung membawa Yuhao. Dengan cepat Juzi pun pergi untuk mencari seseorang. Di sini terlihat tetua Akademi Mingde melaporkan kepada Jing Hongchen bahwa tim patroli kerajaan sudah membawa Yuhao. Dan Jing Hongchen langsung marah mendengar itu karena mereka tak mempunyai kewenangan untuk menangkap orang di dalam Akademi Mingde. Sementara Yuhao sudah dibawa ke sebuah tempat yang gelap dan sudah dipersiapkan besi panas. Dan salah seorang prajurit berkata bahwa mereka menghukum Yuhao seperti ini karena Yuhao sudah berani menyerang keluarga kerajaan. Dan mereka meminta Yuhao menjelaskan bagaimana Wang Shaoji ini bisa terluka parah. Dan jika saja Yuhao menyangkal, maka mereka tak segan meletakkan besi panas itu ke tubuh Yuhao. Namun terlihat Yuhao ini tak mau mengakui jika dirinya yang bersalah. Mendengar itu, di sini Kapten Patroli pun meminta pengawal lain untuk menarik Yuhao ke dalam pilar naga. Dan terlihat yang disebut pilar naga ini adalah sebuah tiang tinggi dengan 81 pisau tajam untuk penyiksaan. Yang mana pisau-pisau itu akan menembus 81 titik penting pada tubuh Yuhao. Dan perlahan pisau-pisau itu akan menusuk, mencongkel, dan memutarnya. Sementara Juzi pun terlihat bergegas ke dalam sebuah istana. Di sini Juzi pun sempat tak diperbolehkan masuk karena tempat ini adalah wilayah terlarang dari istana. Namun seketika para penjaga itu tunduk melihat token yang Juzi keluarkan. Dan pada Solen 2 episode 54, terlihat tim patroli tadi menyiksa Yuhao secara sadis. Namun terlihat seseorang yang sepertinya pangeran kekaisaran, yang mana terlihat juga Juzi ini merelakan dirinya untuk diambil oleh pangeran itu demi bisa menyelamatkan Yuhao.
Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 53 ini. Di episode ini kita baru lihat ya teknik baru Yoho serta kekuatan alat pemandu roh level 9. Ya meskipun pada akhirnya Yoho harus terluka parah juga. Dan bagaimanakah caranya Yoho akan bisa melepaskan diri dari penyiksaan tadi? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 54. Akhir kata, selamat malam minggu dan see you next episode.